Terkait jumlah warga negara asing atau WNA yang berada di kota Bandar Lampung saat ini, menurut keterangan dari Kasih Imigrasi dan Izin Tinggal, Misnan mengatakan, sesuai dengan data dari kantor imigrasi Kanim kelas 1 TPI Bandar Lampung per Maret hingga Mei ini, ada sekitar 61 orang yang terbagi menjadi 3 komponen, yaitu untuk izin tinggal kunjungan atau TKN berjumlah 38 orang, kartu izin tinggal terbatas atau KITAS berjumlah 20 orang, dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP berjumlah 3 orang. Untuk mulai ya. Untuk izin tinggal kunjungan itu ada 38. Untuk izin tinggal terbatas 20. Untuk izin tinggal tetap ada 3 orang, jumlah keseluruhan 61. Tapi kalau jumlah izin tinggal kunjungan itu nggak bisa diantisipasi dalam artian orang yang datang ke Indonesia melalui bandara internasional, misalnya dari Soekarno-Hatta, terus dia domestik ke sini, itu datanya kalau dia nggak diperpanjang di kantor imigrasi TPI Bandar Lampung, kita tidak punya datanya, hanya datanya ada di tempat urusan imigrasi di Soekarno-Hatta atau di mana dia datang pertama. Kalau dia diperpanjang dan bisa kunjungan itu kan juga tadi saya jelaskan itu ada 4. Ada bisa kunjungan singkat yang free ya, bisa itu dikasih 30 hari, tidak bisa diperpanjang dan dia harus pulang. Yang kedua bisa on arrival, yang bisanya bisa diambil di bandara, dia beli voucher $35, dikasih izin tinggal 30 hari dan bisa diperpanjang sekali. Di mana dia tinggal bisa diperpanjang. Kalau dia misalnya datang dari Soekarno-Hatta, terus dia melancong ke sini, terus diperpanjang di sini bisa. Kita ada penanggung jawab di sini. Terus yang kedua yang bisa B211 bisa itu diambil di kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Jadi dia nanti masuk dikasih 60 hari masuk di tinggal baru dan habis 60 hari bisa diperpanjang sampai 4 kali dengan masa perpanjangan 30 hari sekali perpanjangan. Terus yang keempat itu bisa multiple B212 untuk jangka waktu 60 hari ditinggalnya, masa visanya berlaku 1 tahun. Jadi 60 hari habis dia harus pulang, nggak bisa diperpanjang. Masuk lagi dengan visa itu tidak perlu dia apply visa lagi, visa itu berlaku 1 tahun. Nah kalau untuk yang KITAS, kalau KITAS ini untuk tenaga kerja dan untuk perkawinan campuran. Contoh orang Indonesia yang nikah sama orang asing atau suaminya orang Indonesia, istrinya orang asing atau istrinya orang asing, suaminya orang Indonesia, itu bisa tinggal di Indonesia dengan bisa bergabung keluarga 1 tahun. Terus untuk yang KITAP ini diberikan kepada orang asing yang telah tinggal di Indonesia pemegang KITAS 10 tahun berturut-turut tidak meninggalkan wilayah Indonesia. Jadi dia dikasih izin tinggal 5 tahun. Sama dengan orang asing yang di Indonesia pemegang peranan modal sama tenaga asing lah. Jadi itu yang diberikan kita. Jumlah keseluruhan per Maret saja tadi saya sudah sampaikan untuk jumlah orang asing terutama didominasi oleh warga negara China. Nah, itu dikali ke Bandar Lampung semua? Di Lampung. Terutama kalau untuk kunjungan paling banyak itu dia berada di Krui untuk wisata. Spesial. Ya, kalau selebihnya hanya bermain, mungkin menemui keluarganya atau yang bekerja di Lampung. Kalau itu untuk pusat kunjungan. Didominasi pertama Cina, kedua Korea, 3 India. Yang sisanya Amerika, Pakistan, sedikit lah, paling berapa persen. Jadi untuk ini saya pikir cukup ya untuk keterangan untuk tenaga asing. Ada perpanjangan 5 tahun lagi nanti. Setelah 5 tahun dia bisa berpanjang 1 kali, berarti udah tinggalnya 10 tahun. Setelah 10 tahun dia bisa mengajukan, kalau dia perkawinan campuran, dia bisa mengajukan skim untuk mendapatkan kewarganegaraan. Skim itu surat keterangan keimigrasian untuk mendapatkan jadi warga negara
Indonesia. Itu sudah 10 tahun dia tinggal. Pendapatan kitab itu kita ada namanya kitas. Dia pemegang kitas. Kalau untuk perkawinan campuran itu 2 tahun dari masa perkawinannya itu bisa alih status dari izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap. 2 tahun dari masa perkawinan. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau, unlimited juga itu kan bisa diperpanjang 5 tahun. Karena ada juga orang yang menikah sama orang Indonesia, tapi dia tidak mau melepas kewarganegaraan asalnya, karena mungkin di negaranya lebih ada juga. Tapi ada juga yang memang mau jadi warga negara Indonesia. Kalau yang di Sukaraja, bagaimana dengan saya dapat laporan dari Polres, dari Babin Kamtibmas Sukaraja, itu mereka datang dari Bali via Jakarta itu menggunakan pesawat yang selama ini diberitakan kan via darat. Dia bilang sebelum di lockdown untuk penerbangan dia sudah ada di situ dan dia sudah melaporkan di Jakarta, ada bukti laporannya kantor imigrasi, dan dia berada di situ sudah melapor ke lurahan. Nah, hasil laporan itu kalau kita lihat dari perjalanannya, karena itu termasuk ODP, tapi karena laporan itu juga terus di follow up terus dari Babin Kamtibmas dan Polres, makanya kami dari kantor imigrasi TPI Bandar Lampung ditemani oleh Kasih Wasdakim Pak Dinda, dari Pak Is, Pak Ujang, itu berkoordinasi ke Polsek Belitung Selatan. Setelah itu kita ke Kelurahan Sukaraja dan bertemu dengan Pak Lurahnya, langsung diantar ke TKP, tempat tinggal di mana orang asing itu tinggal. Di sana kita dapati bahwa mereka datang ke situ hanya libur karena dari Bali dan menemui si teman cowoknya di situ. Dan kemarin itu sebenarnya ada miss dari kita, karena imigrasi bukan tidak merespon, tapi karena ODP, jadi kita menganjurkan kepada Babin Kamtibmas untuk di isolasi 14 hari dulu baru kita ke sana. Tapi kenyataannya kemarin kita langsung diantar sama lurahnya langsung ke tempat tinggalnya. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia memberitakan.